Lakukan sesuatu yang beresiko, tetapi yang diridhoi Allah ya. Karena kalau beresiko nggak diridhoi Allah kan bahaya. Nggak ada akad berarti dengan Allah. Sesuatu yang beresiko tapi diridhoi Allah. Saya pernah ngebuktiin itu berkali-kali. Menikah. Kok beresiko Ustaz? Nggak punya modal nikahnya. Kan standar pertanyaan paling mainstream tuh kalau mau nikah apa? Dari calon mertua. Kerjanya apa gitu kan ya? Paling mainstream tuh. Kalau saya ditanya kerjanya apa? Belum punya pekerjaan. Terus gimana ngasih makan? Allah yang ngasih makan. Tapi pede jawabnya, sampai mertua juga belum lagi ngeluarin dalil ya. Kan ustadz lah ya, banyak dalil ya. Ayat, hadis, banyak lah udah saya kumpulin, bisa jadi satu buku tuh. Khusus ayat dan hadis untuk melamar. Mudah-mudahan nanti bisa di-share ayat dan hadis, bahan untuk melamar, nembak calon mertua lah. Pak, itu ada tuh hadis ya, cuman saya agak-agak ragu nih bunyinya kayak gimana tuh, kurang lebih sih yang pernah saya dengar dari Ustadz nih hadis sahih loh Pak. Kalau datang seorang pemuda yang baik akhlaknya gitu kan ya, jangan ditolak. Itu saya pernah dengar, Bapak pernah dengar? Pernah sih. Nah gimana Pak? Saya beres langsung urusan. Masa dia mau nolak hadis kan ya? Ingkar sunnah tuh udah jadinya bahaya. Duh jangan pakai hadis deh dan segala macam. Nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Nikah tuh nggak punya modal tapi ya bismillah aja lah, gambling kan. Masa saya mau taat kepada Allah dibiarin telantar kan gak mungkin. Kan menikah itu untuk taat kepada Allah kan. Gua hawa nafsu, emang hawa nafsu. Masa nikah gak pakai hawa nafsu? Ini ada yang keliru di masyarakat kita. Katanya gak boleh menikah karena hawa nafsu. Bukankah nikah itu adalah solusi buat hawa nafsu? Lo nikah gak karena Allah tuh, karena nafsu. Gak berbenturan dua hal ini. Tapi kalau dia menikah karena hawa nafsu dan ingin menghalalkan dengan terhormat hawa nafsu itu namanya karena Allah. Nggak ada cerita karena Allah berarti nggak melibatkan hawa nafsu. Nggak kayak gitu sih bahasanya. Sama kayak kita kerja nih. Lo kerja karena pengen gaji itu bukan karena Allah. Pengen gaji dan karena Allah itu nggak berbenturan. Kenapa kita pengen gaji? Karena kita pengen mendapatkan rezeki yang halal dan menafkahi keluarga. Dan itu semuanya karena Allah. Jadi nggak dibilang, gue jangan mengharapkan gaji, harapkan pahala. Pahala itu salah satunya gaji. Karena pahala dalam bahasa Arab nggak ada pahala, yang ada al-jaza, al-ajru. Al-jaza itu artinya balasan, al-ajru itu artinya upah. Upah itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk materi uang, bisa dalam bentuk kebaikan di akhirat, bisa dalam bentuk terhindar dari api neraka, dan seterusnya. Itu al-jaza, al-ajru. Termasuk mendapatkan hak kita dalam sebuah pekerjaan. Nggak masalah mengharapkan, saya kerja di Telkomsel, kenapa? Gajinya gede. Nggak apa-apa. Selama yang kita dapatkan itu halal. Tapi kalau yang kita kejar gaji gede dan syubhat, apalagi haram, itu bukan karena Allah. Termasuk menikah. Menyalurkan, kenapa kamu menikah? Karena saya pengen menyalurkan kebutuhan biologis saya secara halal. Wah, nggak karena Allah nih, nafsu nih. Emang nafsu, emang kenapa? Bukankah Allah mengatakan litaskunu ilaiha? Apa arti litaskunu ilaiha? Supaya tenang, supaya jadi nyaman, gejolak di dalam diri kalian dengan cara kepadanya. Itu bahasa. Dan di Al-Mu'minun juga dikatakan, walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau nggak bisa hafizun, maka dia salurkan. Gimana cara nyalurinnya? Dua. Illa ala azwajihim. Yang kedua nggak usah dibahas. Yang satu aja. Illa ala azwajihim, kepada istri mereka. Bukan istri mereka, istri-istri mereka. Illa ala azwajihim. Kalau dia menyalurkan dengan cara yang lain selain yang dibolehkan kayak gitu, kata Allah, faulaika humul adun. Dan Allah nggak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi menikah karena Allah, karena saya ingin menyalurkan kebutuhan biologis secara halal misalnya. Makanya mencari yang sesuai dengan kriteria masing-masing. Kalau misalnya ada yang kriterianya harus yang Arab, cari aja Syarifah, Habaib apa. Kalau Habib perempuannya Syarifah kan ya. Atau saya pengen yang Oriental, pergi aja ke Korea lah atau ke Jepang. Saya pengen yang misalnya etnik, nah, bisa di Indonesia misalnya.
Ini mah selera, nggak masalah. Bukankah Nabi justru mengatakan memilih perempuan itu yang pertama justru fisiknya? Walaupun yang paling berharga bukan fisik, tapi tetap ditaruh yang paling depan. Karena itu yang ketahuan duluan kan. Kita nggak mungkin tahu kesolehannya langsung ketika awal ketemu, ini soleha banget nih, belum tentu. Ketika udah kenal dekat baru tahu ternyata dia rajin tahajud, rajin tilawah. Walaupun kadang-kadang kita ngelihat dia di Instagram postingan terakhir tilawah, alhamdulillah 1 juz hari ini misalnya. Bisa kayak gitu. Tapi rata-rata yang pertama dilihat fisiknya kan ya. Walaupun fisik banyak menipu sih, hasil editan segala macam. Pas ngeliat orangnya, hah? Lebih cantik dari di Instagram sih. Dia salah ngedit. Ini artinya teman-teman, kalau menikah itu karena Allah, kenapa takut? Bukankah Allah sendiri berjanji kalau mereka fuqara, apa arti fuqara? Nggak punya apa-apa. Kalau miskin masih punya apa-apa, cuma dikit. Kalau fuqara nggak punya apapun. Allah yang yughniyahumullah, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Oh, Allah yang cukupin, ya udah selesai. Nikah, datang, yuk nikah yuk. Nggak gitu sih caranya. Terlalu polos kayak gitu mah pasti ditolak lah. Adalah trik-triknya pasti teman-teman udah mempraktekkan, kalau nggak pasti berstatus masih jomblo ya. Jomblo itu kurang kreatif menurut saya. Kalau yang udah nikah pasti kreatif banget, tahu banget cara-caranya gimana ya. Alhamdulillah berhasil. Setidaknya untuk dia berhasil setelah puluhan orang yang gagal misalnya. Kalau yang jomblo nih kayaknya harus latihan nih, belajar kepada yang udah nikah, nanti di kantor sambil istirahat sharing deh. Gimana dulu lu nembak calon istri? Gitu aja. Gimana gitu aja, tahajud dulu. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Hati dia memang ada di dalam tubuhnya, tapi pemiliknya bukan dia, tapi Engkau ya Allah. Setahu saya nih, dia kayaknya hatinya ke si fulan. Dah saya mah gak bisa kecuali dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya berhasil. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya sering bilang, saya itu bukan tipe istri saya loh. Sangat bukan tipe istri saya. Ada 4 hal yang pantang buat istri saya, 4-4-nya ada di saya. Subhanallah. Kok bisa berhasil, Ustaz? Dia berdoa, ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Saya cuma berdoa sekali, ya Allah, please yang itu. Ternyata tiba-tiba ya, kelepek-kelepek, gak berhasil dia. Saya tanya, kenapa kamu milih saya? Bukankah 4-4-nya ada pada saya? Pertama, gak mau orang Sumatera. Katanya orang Sumatera itu keras. Saya dulu orang Sumatera itu keras. Orang Aceh, Sumatera, kuliah di Mesir. Nggak Mesir mah, Sumateranya Arab. Kan Arab juga ada Sundanya, ada Jawa ya. Sundanya Arab itu kayak Yaman. Itu Sundanya Arab, lembut-lembut. Sampai Nabi sendiri mengakui kan, orang Yaman itu hatinya lembut. Kalau Jawanya Arab tuh yang ulet gitu kerja tuh Palestina. Karena Palestina itu terkenal dengan keteguhannya. Tapi kalau Sumateranya Arab, yang ngomongnya keras gitu, belak-belakan, spontannya luar biasa, itu Mesir banget. Di Mesir nggak ada ceritanya kita nunggu Damri itu nggak ada. Yang ada ngejar Damri. Kita nunggu di halte, Damri ngeliat kita makin iseng tuh, dicepetin. Mahasiswa cepat begitu. Kita lari ngejar. Yang nggak biasa naik Damri itu mahasiswa Malaysia, karena mereka kan beasiswa dari kerajaan, sehingga dianjurkan jangan naik Damri, naik taksi. Tapi kadang-kadang mereka kehabisan duit juga naik Damri. Begitu turun, berlawanan arah, itu ngegelundung tuh. Kita di atas ketawa-ketawa aja, Malaysia. Bukan negaranya, yang orangnya karena terbiasa naik taksi, naik MRT. Dan kita mah Damri, dusak-dusakan. Kalau udah ramai di dalam Damri marah-marah, sallu ala Nabi, udah sallallahu alaihi wasallam. Cara paling sederhana mendamaikan orang di Mesir itu suruh salawat. Humar segala macam. Mereka kalau ngomongnya kasar tuh nyebutnya humar, keledai. Karena keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di Al-Quran kan. Ya humar gitu dan segala macam humar. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mulai lagi gitu. Tapi pas salawat mereka bisa cooling down dulu dikit. Saking menghargai Rasulullah ya. Kadang-kadang ada juga yang sambil marah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir, orang Sumatera kuliah di Mesir, kebayang kan?
udah Sumatera itu mungkin agak keras, kuliah di Mesir. Jadi wataknya tuh terbentuk dengan dua negeri. Alhamdulillahnya ketemu orang Jawa yang mungkin beda banget dengan Sumatera. Nggak mau dia orang Sumatera. Saya Sumatera. Sumatera Aceh pula. Dan Aceh di tempat markasnya GAM. Aceh PD. Dan itu kan GAM dulu banyak di situ ya. Terus yang kedua, nggak mau yang kulitnya dof. Kebanyakan ke pantai misalnya. Saya nyebutnya nggak dop sih, nyebutnya eksotis gitu. Ketiga, nggak mau yang berewokan. Nggak usah tanya kenapa. Keempat, nggak mau anak pesantren. Ini juga nggak tahu kenapa nih. Empat-empatnya ada di saya nih. Ya Allah, please jangan itu. Ya Allah, saya pengennya itu. Kuat-kuatan doa. Ternyata doa saya lebih diijabah. Tadi kan, Ustaz. Pas ketemu sama dia, kenapa kamu mau sama saya? Padahal empat-empatnya ada di saya. Karena kamu punya yang kelima. Apa? Hati kamu. Nggak gitu sih ngomongnya. Yang jujurnya bukan itu mah versi jaim ya. Kalau versi jujurnya, kenapa? Karena kamu pelet gitu ya. Peletnya pakai apa? Pakai Al-Quran. Begitu ketemu, Bismillahirrahmanirrahim. Ria-ria dikit lah. Tapi ria untuk kebaikan kan, biar dapat seseorang yang sesuai dengan isi hati. Ngeklik langsung, ya Allah, berhasil. Dan setelah itu, biarin Allah aja yang ngatur. Mau kerja apa, mau tinggal di mana. Ternyata alhamdulillah saya ngerasain justru rezeki itu Allah mudahin setelah menikah. Dulu awal-awal saya datang ke Bandung, kita ngontraknya itu di rumah yang tempat pembuangan sampah. Di Tegalega tuh, di salah satu lapangan di Bandung, di pojok Tegalega itu ada pembuangan sampah. Kita tinggal di situ. Paling murah soalnya di situ. Mulai saya usaha nerjemahin buku, nggak ada yang mau nerbitin. Terjemahannya jelek katanya. Ya udah deh. Mungkin bukan terjemahannya yang jelek. Lihat muka saya dia sebel. Banyak orang yang lihat muka saya tuh sebel. Termasuk tadi calon istri saya pertama ngeliat muka saya, apaan sih nih orang kayak gini banget. Sekarang kok gini banget ya kamu. Tuh, terjemahin buku nggak bisa. Akhirnya saya nulis buku sendiri. Karena nggak bisa nerjemahin, nulis aja sendiri. Capruk aja pokoknya, nulis apa yang bisa ditulis, tulis. Ditaruh ke penerbit juga nggak ada yang mau nerbitin. Ada satu-satunya penerbit yang mau nerbitin, katanya royaltinya sedikit banget dan bayarnya setahun sekali. Bayangin, royalti setahun sekali. Sedikit sekali lagi tuh. Akhirnya saya terbitin sendiri. Jadi penerbit, jadi direktur, jadi penulis, jadi kuli. Angkat buku pakai kotak Marlboro, lintasin Jalan Soekarno-Hatta, ngirim ke Sumatera, Kalimantan. Pelan-pelan akhirnya usaha nambah dari penerbitan ke jual pulsa. Jadi saya dulu pernah jadi vendor gitu sih, bahasa kerennya, vendor Telkomsel gitu ya. Saya tuh jual pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung sebelum ada di Alfamart dan Indomaret. 60 cabang pulsa. Terus nambah lagi ke jual beli mobil second. Beli, jual. Dikira orang kaya banget, padahal gonta-ganti aja karena emang dijual. Tapi yang harga murah di bawah 100 juta, bukan yang mobil-mobil mahal. Terus coba-coba di properti. Ternyata Allah mudahin setelah menikah. Karena kenapa? Allah yang janjiin. Allah nggak mungkin ingkar janji. Gambling dikit lah di awal. Tapi di tengah dan di akhir kita akan ngelihat banget gimana Allah nunjukin kebenaran janji-janjinya.